Hai Genti Hajar, selamat pagi. Perkenalkan, saya atas nama Ibu Wahyu Mahendra bersekolah di SMP Negeri 1 Negara. Saya salah satu peserta finalis dari Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Nah, pada kegiatan video STEM kali ini, saya akan mengambil judul, yaitu pemanfaatan pupuk organik cair limbah bunga. Kenapa saya memilih bunga? Karena limbah bunga di wilayah saya, terutama di SMP Negeri 1 Negara, sangat melimpah jumlahnya. Dikarenakan bunga digunakan sebagai sarana utama dalam melakukan persembahyangan. Dan juga pada masa sekarang ini kita diwajibkan untuk tidak keluar rumah. Maka dari itu saya terinspirasi untuk membuat pupuk organik cair dari limbah bunga. Menurut hasil kajian pustaka, pupuk organik cair memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama sebagai zat perangsang tumbuh-tumbuhan, kemudian yang kedua sebagai biokatalisator. Nah, saya ingin membuat pupuk organik cair saya sendiri yang digunakan untuk berkebun. Kemudian yang kedua sebagai katalisator dalam belajar, dan yang ketiga sebagai untuk meningkatkan intensitas cahaya pada lampu belajar. Kemudian dari kegiatan ini kita memperoleh beberapa hasil positif. Yang pertama dari segi ekonomi. Kenapa? Karena apabila kita membeli pupuk organik cair, kita hanya memperoleh 500 ml dengan harga 30.000. Sedangkan apabila kita membuat secara langsung, kita hanya memerlukan biaya sekitar 1.500 dan hasilnya 3,9 liter. Sangat banyak kan? Kemudian dari segi pendidikan, kita bisa tahu bahwa pupuk organik cair bersifat elektrolit, dan kita juga bisa tahu cara memanfaatkan limbah bunga. Ternyata bisa digunakan untuk pupuk organik cair. Kemudian kita juga tahu bagaimana cara mengukur intensitas cahaya dengan menggunakan luxmeter dari aplikasi Android. Untuk kegiatan lebih lengkapnya, simak video berikut ya. Nah, jadi ini adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pupuk organik cair limbah tanah limbah bunga. Jadi pertama atau bahan utamanya yaitu 1 kg limbah bunga limbah tanah. Kemudian ada 100 gram gula merah, lalu ada 3 gram terasi yang telah dihancurkan, kemudian 100 ml E4 dan 3 liter air hujan beras. Nah, untuk alat-alatnya tersendiri yaitu yang pertama timba yang berisi tutup beserta tutupnya yang digunakan untuk menyimpan atau melakukan proses fermentasi pupuk di dalamnya, beserta saringannya untuk sebagai tempat bunganya agar tidak ikut larut dalam cairan pupuknya. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur di sini berfungsi untuk mengukur cairan yang diperlukan, terutama air hujan beras sebanyak 3 liter. Kita menggunakan gelas Pyrex dengan ukuran 1 liter atau 10 ml. Kemudian ada lakban. Kemudian ada sendok. Kita gunakan sendok ini untuk mengaduk dan kemudian cairan yang dimasukkan ke dalam timba ini. Kemudian ada timbangan yang pastinya digunakan untuk mengukur berat gula merah dan terasi. Dan di sini ada baskom. Baskom digunakan sebagai wadah dari air cucian beras itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita masukkan bunganya dulu ke saringan ini. Kita masukkan perlahan-lahan saja. Lalu kita ikat saringannya seperti ini, sehingga bunga tidak tumpah ke dalam cairan yang nantinya kita jadikan sebagai pupuk. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam timbanya seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kita tuangkan 3 liter air hujan beras yang sudah kita ukur. Lalu kita masukkan gula merah sebanyak 100 gram. Kita masukkan beserta terasinya ya. Terasi. Nah, lalu kita masukkan 100 ml E4. Kemudian setelah diaduk dan bahan-bahan di dalamnya menjadi rata, lalu kita tutup. Pisahkan dulu sendoknya. Lalu kita tutup. Tutup seperti ini.
dengan menggunakan lakban. Diharapkan agar tidak ada udara yang masuk dan tutupnya menjadi lebih erat. Nah, kita sudah selesai melakbannya hingga seperti ini. Kita tunggu sekitar 4-14 hari hingga pupuknya matang. Nah, jadi sekarang kita akan memanen pupuk organik cair limbah bunga yang telah kita buat dengan jangka waktu 6 hari. Ayo kita buka sekarang. Dianjurkan untuk menggunakan masker dan sarung tangan. Jadi ini merupakan hasil fermentasi limbah bunga setelah 6 hari. Dan lalu kita masukkan ke dalam botol plastik. Ini hasil dari fermentasi yang kita panen ya. Sebagai berikut pengamatannya. Nah, selesai sudah kita memanennya dan ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman dengan konsentrasi 10%. Dengan berikut hasilnya. Setelah kurang lebih 17 hari dapat dilihat perbedaannya. Dimulai dari rata-rata panjang batang. Rata-rata panjang batang dapat tumbuh sekitar 4-6 cm. Di sini yang menggunakan pupuk organik cair, sedangkan yang di sini yang disiram dengan air biasa. Dapat terlihat jelas bahwa pertumbuhannya dapat lebih cepat yang pupuk organik cair. Kemudian dilihat dari jumlah daun, di jumlah daun dapat tumbuh sekitar 1-3 daun dalam jangka waktu 17 hari rata-rata. Sedangkan yang dengan menggunakan air pertumbuhannya lebih lambat. Kemudian dilihat dari panjang daun atau lebar daun, rata-rata di sini panjang daunnya sekitar 2-5 cm. Bahkan yang dengan menggunakan air belum ada sama sekali yang tumbuh daun. Bahkan ini baru mau tumbuh tunasnya saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa pupuk organik cair dapat merangsang pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang kita coba untuk membuktikan pupuk ini sebagai larutan katalisator. Jadi kita coba sekarang, kita menggunakan lampu 20 watt dan kita coba pada air. Dan hasilnya tidak menyala. Kemudian kita coba pada pupuk organik cairnya. Nah, dan hasilnya menyala terang. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pupuk organik cair ini juga dapat dimanfaatkan sebagai larutan katalisator. Sebelumnya saya juga sudah sempat menguji dengan lampu bohlam 100 watt. Hasilnya juga sama seperti demikian. Jika pada air dia tidak mau menyala, sedangkan pada pupuk organik cair dia mau menyala. Oke, jadi setelah kita melaksanakan uji katalisator, kita akan mencoba dengan menguji apakah bisa pupuk organik cair ini meningkatkan intensitas cahaya. Yang pertama kita coba terhadap listrik dulu. Nah, kita coba di sini. Tembus sekitar 22.475. Kemudian kita restart lagi. Kita coba dengan menggunakan pupuk organik cair. Nah, kita coba sekarang. Nah, sekarang tembus 32.768. Nah, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari kegiatan ini yaitu yang pertama, bahwa pupuk organik cair limbah bunga dapat digunakan sebagai atau sarana untuk berkebun. Kemudian yang kedua, bahwa pupuk organik cair limbah bunga dapat digunakan sebagai katalisator dari lampu belajar. Kemudian yang ketiga, pupuk organik cair limbah bunga dapat digunakan untuk meningkatkan intensitas cahaya dari lampu belajar atau bola lampu yang digunakan. Kemudian dengan melakukan kegiatan ini, kita terbukti mengurangi jumlah sampah berupa bunga hasil kegiatan persembahyangan dan menjadikan lingkungan hidup menjadi lebih bersih, lebih asri, dan lebih sehat dengan berkurangnya limbah bunga. Dan sekian kesimpulan dari kegiatan tersebut. Terima kasih. Dan ingat, Ki Hajar, kita harus belajar.